Ini yang lagi seru, bahkan heboh dibahas di masyarakat. Selain mengenai hasil dari putusan MK mengenai batas usia capres dan juga cawapres, geliat perpolitikan yakni langkah yang dilakukan oleh elit DPR kita juga menarik untuk kita bahas. Usulan mengajukan hak angket. Biasa sebenarnya untuk anggota DPR kita melakukan hal tersebut, pemirsa. Tapi yang jadi polemik adalah ini memang bisa dilakukan oleh DPR atau tidak dan berujung seperti apa. Langsung saja saya akan sapa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom yang sudah tergabung di sini, mulai dari Bang Masinton Pasaribu. Nah, ini yang mendorong usulan hak angket ya, dan juga Bang Yandri. Bang Yandri, selamat malam. Assalamualaikum Bang Masinton, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Caca, Pak Yandri. Baik, Ya, sekarang Bang Masinton. saya langsung saja ke Bang Masinton. Bang Masinton, apa argumentasi Bang Masinton? Kenapa yakin betul bahwa hak angket ini memang boleh atau tepat diajukan? Karena rekan-rekan sekomisi juga menyayangkan, bukan Masinton, kalau angket itu pemerintahan, bukan urusan penegakan hukum, Bang Masinton. Jadi perlu saya luruskan ya. Jadi yang menjadi objek hak angket itu adalah seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Jadi di pasal 79 Undang-Undang MD3 itu yang mengatur sebagai berikut, hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Jadi pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang diduga dengan peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mana? Terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, ya seluruh lembaga negara itu adalah objek hak angket karena lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan. Apakah ini yang pertama? Tentu bukan yang pertama terhadap lembaga-lembaga negara yang dianggap independen itu. Nah, tentu ya penggunaan hak angket ini juga dia dibatasi, dia tidak masuk ke ranah, kalau dia kekuasaan yudikatif, kita tidak masuk ke ranah yudisial, ya, umpama MK, kita tidak masuk ke dalam aspek putusannya. Oke, baik. Seperti itu. Ditahan dulu Bang Masinton, sekarang saya minta pendapatnya Bang Yandri ya, tepat tidak, setuju nggak Bang Yandri? Sebenarnya dari penjelasan Bang Masinton, justru Bang Masinton membantah apa yang dia usulkan. Karena MK itu tidak masuk objek hak angket. Yang disebutkan Bang Masinton itu betul, itu adalah pemerintah diduga untuk melanggar undang-undang. Ya. Disebutkan di situ pemerintah siapa? Presiden, wakil presiden, menteri, para wakil menteri, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, ya, atau lembaga non pemerintah. Jadi tetap pemerintah. Nah, kalau misalkan dialamat ke MK, saya kira kurang tepat Bang Masinton. Kalau misalkan dialamatkan ke lembaga pemerintah, tapi kan mesti ada dulu data awal. Dugaan itu harus ada dulu. Nah, saya melihat kan pemerintah tidak ikut andil dalam putusan MK. Itu murni dari hakim MK. Maka menurut PAN, yang dilakukan Bang Masinton itu kurang tepat karena objeknya MK. Gitu. Sementara MK sudah jelas dibacakan oleh Bang Masinton tadi bukan pemerintahan, bukan. Dia lembaga yudikatif. Kamarnya sudah beda. Nah, memang kalau hal-hal ada yang perlu dipertanyakan, saya kira PDP bisa melalui rapat kerja di Komisi 3 mengundang MK bisa. Tapi untuk hak angket, saya kira Mbak Caca terlalu jauh. Dan sekali lagi dari PAN berpandangan MK tidak masuk objek untuk hak angket. Nah, oleh karena itu kami berkeyakinan baik anggota DPR maupun pimpinan DPR rasanya sulit untuk diloloskan hak angket ini. Syaratnya memang 25 anggota dari fraksi yang berbeda, ya, 2 fraksi yang berbeda minimal itu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Bang Masinton, hak angket itu diusulkan untuk ke MK, saya kira salah alamat. Maka
kami berkeyakinan ini tidak akan diproses, tidak akan berlanjut karena memang kita paham betul di Undang-Undang MD3 sudah disebut dan rakyat sudah tahu bahwa hak angket itu untuk pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan di mana hak angket itu adalah hak penyelidikan, sudah sangat dalam itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Masinton mesti mengevaluasi kembali usulannya itu ya. Saya kira ini kan Bang Masinton pakar hukum sebenarnya ya. Tapi mungkin karena masih baperan aja karena Gibran diambil Prabowo ini aja mungkin. Saya kira itu pendapat saya Pak Caca. Jadi menurut PAN tidak Bang menjadi Masinton, objek MK itu menjadi hak angket. pasti udah nggak tahan ya mau menjawab Bang Yandri karena disebut di situ karena Gibran diambil, makanya kemudian nyanyi. Bang Masinton ditahan dulu. Motivasi apa sih dibalik usulan hak angket DPR terhadap MK? Nanti dijawab, bahkan saya di Studio TV One sudah hadir di sini ahli hukum tata negara kita Mas Abdul Qoir. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali.